Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, di pembelajaran jarak jauh PJK ini di pertemuan yang ketiga, khususnya kelas 1, materinya masih di gerak lokomotor. Kita akan belajar melompat. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, perlu kita ketahui tujuan pembelajaran ini, peserta didik dapat menjelaskan gerak dasar lokomotor. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktekkan gerak dasar lokomotor. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini seperti religius, tanggung jawab, kerjasama, dan mandiri. Anak-anakku yang hebat, jangan lupa persiapkan media atau alat yang diperlukan dalam pembelajaran ini seperti handphone, lakban atau kapur, dan botol minuman. Nah anak-anak, sebelum ke aktivitas belajar gerak, mari kita dengarkan literasi materi. Melompat bergerak dengan mengangkat kaki. Melompat adalah gerakan yang dilakukan untuk menjauhi permukaan tanah atau lantai. Dilakukan secara horizontal, ke depan, ke samping, atau ke belakang dan menggunakan otot kaki dalam melakukannya. Saat melompat, tubuh hanya bertumbuh pada satu kaki saja. Hal ini berarti jika saat melompat, hanya satu kaki saja yang dijadikan tumpuan untuk menolakkan kaki atau mendorong tubuh. Berikut adalah aktivitas belajar gerak. Nah, anak-anak siapkan botol minuman dan berdoa sebelum belajar. Gunakan pakaian olahraga dan sepatu yang nyaman. Lakukan gerakan peregangan dan pemanasan. Setelah melakukan aktivitas belajar gerak, jangan lupa melakukan pendinginan secukupnya. Nah, gambar berikut adalah salah satu aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama, anak-anak tempelkan lakban warna di lantai dengan bantuan orang tua. Nah, selanjutnya anak-anak gerakan melompat melewati satu garis. Yang kedua, melompat melewati dua garis. Yang selanjutnya, melompat melewati 3-4 garis. Nah, biar paham dan jelas, yuk kita simak videonya.
Nah, gimana anak-anak? Mudah kan melakukannya? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, anak-anak bisa membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, anak-anak bisa memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru BJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Nah, anak-anakku yang hebat, selesai sudah pembelajaran pertemuan yang ketiga ini. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK ini, di pertemuan yang ketiga, khususnya kelas 2, materinya masih di gerak lokomotor. Kita akan belajar variasi berlari. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu kita ketahui tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan berbagai jenis gerakan berlari dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktekkan berbagai jenis gerakan berlari dengan benar. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu disiplin, tanggung jawab, dan mandiri. Nah, anak-anakku yang hebat, jangan lupa persiapkan media atau alat yang diperlukan dalam pembelajaran ini seperti handphone, lakban atau kapur, dan botol minuman. Nah, sebelum ke aktivitas belajar gerak, mari kita dengarkan literasi materi. Lari menjadi salah satu olahraga yang digemari dan dilakukan oleh siapapun. Olahraga ini pun memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Beberapa di antaranya dapat meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu proses penurunan berat badan. Nah, untuk mengenal lebih jauh terkait olahraga lari, pastikan kamu menyimak informasi di bawah ini sampai selesai ya. Yang pertama, lari sprint. Sebenarnya jenis lari ini termasuk dalam lari jarak pendek. Hanya saja karena jarak larinya sangat pendek, yaitu lari sejauh 100 meter. Yang kedua, lari jarak pendek. Sesuai namanya, lari jarak pendek berarti cabang lari yang memiliki jarak pendek, yaitu antara 100 meter hingga 400 meter. Yang ketiga, lari jarak menengah. Jarak yang perlu ditempuh pelari dalam cabang olahraga lari ini yakni antara 800 meter sampai 1500 meter. Yang terakhir, lari jarak maraton. Lari ini memiliki jarak tempuh yang paling jauh dari macam-macam lari sebelumnya, yaitu 3 km sampai 10 km. Selanjutnya, aktivitas belajar gerak. Anak-anak, siapkan botol minuman dan berdoa sebelum belajar. Yang kedua, gunakan pakaian olahraga dan sepatu yang nyaman. Yang ketiga, lakukan gerakan peregangan dan pemanasan. Yang terakhir, lakukan pendinginan setelah beraktivitas belajar gerak. Nah, gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama, anak-anak jalan meniru hewan. Yang kedua, lari berpasangan. Yang ketiga, lari melewati rintangan. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Papa yakin kalian pasti bisa melakukannya. Nah, selanjutnya bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, anak-anak bisa membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Nah, anak-anakku yang hebat, selesailah sudah pembelajaran pertemuan yang ketiga ini. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat. Tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ketiga, khususnya kelas 3, materinya masih di gerak lokomotor. Kita akan belajar permainan galah jidar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu kita ketahui tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan gerak dasar lokomotor. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktekkan gerak dasar lokomotor. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu percaya diri, tanggung jawab, disiplin, dan jujur. Anak-anakku yang hebat, jangan lupa persiapkan media atau alat yang diperlukan seperti handphone, bambu atau kayu, kapur atau lakban. Nah anak-anak, sebelum kita ke aktivitas belajar gerak, mari kita dengarkan sedikit literasi materi. Gerak lokomotor adalah gerakan yang menyebabkan perpindahan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti gerakan melangkah dan melompat. Salah satu contohnya adalah permainan galah jidar. Sesuai dengan fungsinya, permainan tersebut banyak mengandalkan gerakan tubuh dengan cara melangkah dan melompat ketika memainkannya. Nah, selanjutnya mari kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, siapkan botol minuman dan berdoa sebelum belajar. Gunakan pakaian olahraga dan sepatu yang nyaman. Lakukan gerakan peregangan dan pemanasan. Yang terakhir, lakukan pendinginan setelah beraktivitas belajar gerak. Nah, anak-anak, gambar berikut anak-anak melakukan permainan galah jidar, yaitu melompat dua bilah bambu atau kayu atau penggaris dengan cara bertahap mulai dari jarak 1 meter sampai 5 meter. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan ayah, ibu, kakak, adik, atau anggota keluarga lainnya. Nah, biar lebih paham dan jelas, yuk kita simak videonya.
Nah, gimana anak-anak? Mudah kan melakukannya? Bapak yakin kalian pasti bisa. Pilihlah salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, anak-anak bisa membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, ini adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Anak-anakku yang hebat, selesailah sudah pembelajaran pertemuan yang ketiga ini. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku, di pertemuan yang ketiga ini, khususnya kelas 4, materinya masih di permainan bola besar. Kita akan belajar bola voli. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan pola gerak dasar passing bawah dalam permainan bola voli. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktekkan pola gerak dasar passing bawah dalam permainan bola voli. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu tanggung jawab, disiplin, percaya diri, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone. Boleh dengan bola karet, boleh dengan bola plastik, atau boleh dengan bola voli. Anak-anakku yang hebat, sebelum ke aktivitas belajar gerak, mari kita simak sedikit literasi materi. Jika dilihat dari karakteristik permainan bola voli, terdapat 3 keterampilan dasar memainkan bola, yaitu yang pertama, keterampilan dasar memantulkan dan mengoperkan bola. Keterampilan ini digunakan untuk memainkan bola, baik yang datang dari lawan maupun dari kawan seregu. Peraturan permainan membolehkan bola dimainkan oleh bagian badan, pada bagian depan dan anggota badan dari mulai kaki hingga kepala. Yang kedua, keterampilan dasar memukul bola. Keterampilan ini lebih banyak digunakan untuk mematikan bola di pihak lawan. Ciri utama bola yang dipukul adalah keras, cepat, arahnya sulit diprediksi, kadangkala digunakan gerakan tipuan. Yang terakhir, keterampilan dasar membendung bola. Keterampilan ini sering dilakukan dalam usaha menghadang bola hasil pukulan lawan di atas dekat net. Selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Nah, anak-anak siapkan botol minuman dan berdoa sebelum belajar. Yang kedua, gunakan pakaian olahraga dan sepatu yang nyaman. Lakukan gerakan peregangan dan pemanasan. Dan terakhir, lakukan pendinginan setelah beraktivitas belajar gerak. Nah, gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu passing bawah sambil berjalan. Yang kedua, passing bawah ke tembok. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD ini dan kumpulkan kepada guru PJOK.
Nah, ini adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Nah, anak-anakku yang hebat, selesailah sudah pembelajaran pertemuan yang ketiga ini. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ketiga, khususnya kelas 5, materinya masih di permainan bola besar. Kita akan belajar sepak bola. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu kita ketahui tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan kombinasi gerak dasar cara menendang, menggiring, dan menghentikan bola dalam permainan sepak bola. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan kombinasi gerak dasar cara menendang, menggiring, dan menghentikan bola dalam permainan sepak bola. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu percaya diri, mandiri, disiplin, dan kerjasama. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang diperlukan dalam pembelajaran ini seperti handphone, boleh bola karet, boleh bola plastik, atau bola sepak. Nah, anak-anakku yang hebat, sebelum ke aktivitas belajar gerak, mari kita simak literasi materi. Gerakan berlari dan menggiring bola merupakan kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif. Gerak menggiring bola dilakukan untuk membawa bola melewati lawan menuju ke daerah pertahanan lawan. Gerakan dilakukan dengan berlari sambil mendorong bola secara pelan. Bagian kaki manakah yang digunakan saat menggiring bola? Setidaknya ada dua cara menggiring bola, yaitu menggunakan kaki bagian dalam dan luar. Nah, sekarang mari kita bahas berlari dan menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Gerakan ini dapat dikombinasikan dengan berlari atau gerak lokomotor. Berlarilah sambil menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Menggiring bola dengan kaki bagian dalam membuat bola bergulir sesuai arah dan lintasan yang diinginkan. Dalam melakukan gerakan ini, kamu harus memperhatikan pergerakan bola. Menggiring bola dengan kaki bagian dalam biasanya dilakukan dengan lambat. Menggiring bola dengan kecepatan lambat dilakukan untuk mengontrol tempo permainan. Yang berikutnya, berlari dan menggiring bola dengan kaki bagian luar. Menggiring bola dengan kaki luar biasanya dilakukan dengan gerakan yang cepat. Gerak dilakukan untuk membawa bola secepat mungkin ke daerah lawan. Berlari sambil menggiring bola menunjukkan kombinasi gerak lokomotor dan gerak manipulatif. Nah, selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, siapkan botol minuman dan berdoa sebelum belajar. Yang kedua, gunakan pakaian olahraga dan sepatu yang nyaman. Lakukan gerakan peregangan dan pemanasan. Yang terakhir, lakukan pendinginan setelah beraktivitas belajar gerak. Nah, gambar berikut ini adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan seperti menggiring bola dengan kaki bagian dalam dan menggiring bola dengan kaki bagian luar. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilihlah salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, anak-anak bisa membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD ini dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Nah, anak-anak, selesailah sudah pembelajaran pertemuan yang ketiga ini. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ketiga, khususnya kelas 6, materinya masih di permainan bola besar. Kita akan belajar bola basket. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu kita ketahui tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat memahami variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan bola besar, sederhana dan atau tradisional dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan bola besar, sederhana dan atau tradisional dengan tepat. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu mandiri, kerjasama, bernalar, kritis, dan kreatif. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang diperlukan dalam pembelajaran seperti handphone, boleh bola karet, boleh bola basket. Anak-anakku yang hebat, sebelum kita ke aktivitas belajar gerak, mari kita dengarkan literasi materi. Ada beberapa informasi mengatakan masuknya basket bersamaan dengan kedatangan pedagang dari Tiongkok menjelang kemerdekaan. Tepatnya sejak 1894, bola basket sudah dimainkan orang-orang Tiongkok di provinsi Tianjin dan kemudian menjalar ke seluruh daratan Tiongkok. Mereka yang berdagang ke Indonesia adalah kelompok menengah kaya yang memilih olahraga dari Amerika itu sebagai identitas kelompok Tiongkok modern. Nah, informasi ini diperkuat fakta menjelang dan pada awal kemerdekaan klub-klub bola basket di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya sebagian besar tumbuh dari sekolah-sekolah Tiongkok. Dari klub itu pula kemudian lahir salah seorang pemain legenda Indonesia, Lim Jin Xiong, yang kemudian dikenal dengan nama Sony Hendrawan. Pada tahun 1967, Sony terpilih sebagai pemain terbaik dan kejuaraan bola basket Asia yang keempat di Seoul atau Korea Selatan. Waktu itu, tim Indonesia menduduki peringkat keempat di bawah Filipina, Korea, dan Jepang. Pada tahun 1948, ketika negara Indonesia menggarang PON 1 digelar di Solo, bola basket sudah menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan. Ini membuktikan bahwa basket cepat memasyarakat dan secara resmi diakui negara.
3 tahun kemudian, Maladi sebagai Sekretaris Komite Olimpiade Indonesia atau KOI yang kemudian menjadi Menteri Olahraga meminta Tony Danwen dan Wim Lotemeten untuk membentuk organisasi bola basket. Namun akhirnya karena tuntutan kebutuhan untuk menyatukan organisasi basket, disepakati pembentukan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia pada tahun 1955 yang disingkat Perbasi. Nah, anak-anak, itu sedikit literasi materi. Selanjutnya, kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, siapkan botol minuman dan berdoa sebelum belajar. Gunakan pakaian olahraga dan sepatu yang nyaman. Lakukan gerakan peregangan dan pemanasan. Yang terakhir, lakukan pendinginan setelah beraktivitas belajar gerak. Nah, anak-anak, gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu berjalan dan berlari dengan menggiring bola menggunakan satu tangan atau dribbling. Yang kedua, berjalan dan berlari dengan menggiring bola menggunakan satu tangan melewati rintangan atau dribbling zigzag. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, anak-anak bisa membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, ini adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Nah, anak-anak, selesailah sudah pembelajaran pertemuan yang ketiga ini. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.